Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Syahidah dengan NIM 2203305 dari Universitas Muhammadiyah Senjai. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Kepada narasumber kita saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Humaira Amir. Di sini saya sebagai mahasiswa. Saya di sini tinggalnya mahasiswa di Makassar dan sekarang tinggalnya di Makassar. Begitu, Kak. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan inti. Pertanyaan pertama yaitu, seberapa sering kakak ini berbelanja online dalam sebulan? Kalau dikatakan sering itu sering sih, Kak, karena biasa dihitung kayak 4-5 kali dalam 1 bulan, atau bahkan juga biasa lebih dari itu, atau biasa juga kurang dari itu, gitu, Kak. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa alasan utama kakak memilih berbelanja di marketplace dibanding toko fisik atau toko offline? Alasan utamanya itu karena saya tuh kaum mageran, kayak malas keluar begitu, jadi lebih baik untuk belanja online. Selebihnya itu karena banyak juga pilihannya dan harganya juga terjangkau. Biasa juga kayak lebih kayak kadang di tempat kita tidak ada, kalau di online kan ada begitu, Kak. Pertanyaan selanjutnya, marketplace apa yang kakak sering gunakan? Yang sering saya gunakan sekarang itu adalah Tokopedia, karena kan sekarang Tokopedia itu kerjasama dengan TikTok, jadi lebih gampangnya itu kalau kita lagi scroll TikTok, nah langsung belanja ke Tokopedia. Pernahkah kakak ini mencoba platform lain selain Tokopedia? Pernah. Apa alasannya? Karena ingin mencoba aja, Kak, bilang bagaimana sih layanannya dari platform ini, bagaimana sih estimasi penyampaian barangnya nanti, begitu, Kak. Terus, apakah kakak ini pernah berpikir untuk pindah ke marketplace yang lain? Kalau sejauh ini sih tidak ya, Kak, karena kan tadi sudah dibandingkan kok, bilang bagaimana ini, jadi masih nyaman sih dengan yang sekarang. Terus produk apa saja yang kakak beli itu di marketplace online? Biasanya itu skincare, biasa juga make up, dan biasa juga baju sih, Kak, karena kan banyak pilihannya begitu, jadi kayak kekinian banget begitu, Kak. Kan ini kakak sering belanja skincare. Bagaimana itu caranya kakak ini mencari produk yang kakak inginkan? Semisal kayak memakai keyword atau kayak saran dari teman kakak? Iya, betul banget, Kak. Saya itu membeli skincare itu dari review teman. Misalnya teman saya mengirimkan link, bilang, coba deh lihat ini, bagus deh ini reviewnya begini-begini ya. Dari situ saya biasa berbelanja dari review teman saya. Selain itu, maksudnya kakak pernah mengalami kesulitan mencari produk yang kakak cari itu? Ya, adalah kesulitannya. Pernah, Kak. Ya. Mungkin kesulitannya itu kalau kadang kita suka barangnya tapi ukurannya tidak cocok. Kadang juga ada ukurannya tapi barangnya sudah sold out begitu, Kak. Jadi di situ sih titik kesulitannya. Terus apa yang paling mempengaruhi keputusan kakak saat memilih produk, semisal dari harga, review, atau reputasi seller? Misalkan biasa ada seller itu banyak ratingnya yang rendah. Iya, itu sih, Kak, yang paling pertama saya lihat itu dari reviewnya, karena kan pasti dari reviewnya kalau orang reviewnya bagus, otomatis barangnya bahkan bagus. Jadi mungkin yang pertama itu dilihat dari reviewnya sih, sama rating tokonya, bintangnya begitu, Kak. Kayak kalau tinggi bintangnya otomatis itu barangnya juga bagus. Nah, kan ini kakak semisal kan sudah check out itu, kakak ini pilih metode pembayaran seperti apa, kayak e-wallet kah atau COD atau transfer? Sejauh ini sih transfer ya, Kak, begitu, karena lebih simple aja dan lebih praktis menurut saya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah kakak pernah mengalami di saat ingin melakukan pembayaran? Itu sih, Kak, tadi tentang jaringan, kadang kayak masih membayar tapi tiba-tiba error jaringannya, jadi susah untuk transfer begitu, Kak. Selanjutnya yaitu, apakah kakak sering memanfaatkan promo atau diskon? Jika pernah, promo seperti apa yang kakak pernah pakai? Pasti dong, Kak, pasti banget, apalagi kita seorang cewek itu pemburu diskon. Dan diskon yang sering saya pakai itu kan biasa bulanannya itu ada yang tanggal kembar, ya kan ya, Kak.
kayak dua-dua begitu, mungkin lebih itu sih diskon yang besar-besaran seperti itu sih yang biasa dikejar. Semisal kan ini kakak pernah kan check out me, pernah itu kakak batalkan itu pesanannya, semisal sekalipun metode pembayarannya sudah selesai. Pernah Kak, karena kayak pernah itu hari saya check out tas, tapi pas lama-lama itu saya lihat, kenapa Kak lagi check out tas padahal banyak di tasku, begitu baru kayak biasa, jamnya kebagi gini, jadi saya batalkan, tapi alhamdulillahnya itu all shopnya bagus, jadi dia mengembalikan uangnya, begitu Kak. Ya, pertanyaan selanjutnya, berapa lama rata-rata waktu pengiriman dari marketplace ke tempat lokasi kakak? Dan apakah sesuai estimasi dan sesuai ekspektasi kakak? Kalau jangka waktunya itu biasa 4-5 hari. Dan ya sejauh ini sih semenjak saya check out membeli online di marketplace itu sesuai sih Kak dengan estimasi sampainya barang itu. Kan sesuai gitu sama estimasinya. Semisal ini pernah dapat barang yang rusak? Pernah, bukan rusak sih, tapi kayak pesan, misalnya saya pesan kaftan, tapi yang datang itu kayak gamis biasa, kayak bukan kaftan, begitu. Lebih seringnya sih begitu Kak. Bukan sering sih, cuma 1 atau 2 kali begitu. Maksudnya kan dapat mini produk yang maksudnya nggak sesuai lah. Iya. Tak apakan itu produknya saya kasih kembali. Tuh kembalikan, kan kita bisa di retur toh? Iya bisa. Selanjutnya, seberapa penting rating atau review produk bagi kakak sebelum membeli? Penting banget Kak, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa itu rating itu berarti tergantung dari produknya. Kalau ratingnya bagus, otomatis produknya bagus, itu Kak. Seberapa sering kakak memberikan review setelah membeli produk? Terus, apa tujuan kakak memberikan review tersebut? Sejauh ini sih saya tidak pernah ya Kak memberikan review begitu, karena kayak itu orangnya malas banget begitu, jadi kalau barangnya sudah sampai ya langsung saya pakai saja, tidak mereview kembali ke toko yang sudah saya beli. Padahal kalau kita mereview ada koinnya. Selanjutnya, seberapa sering kakak berkomunikasi dengan penjual di marketplace sebelum membeli, dan topik apa yang kakak biasa bahas dalam? Kalau sering sih tidak terlalu sering Kak, tapi topik yang biasanya saya bahas itu tentang seputar skincare, kayak bagaimana ingredient skincare ini apakah bisa dikombo dengan skincare lain atau bisa digunakan dengan kulit berjerawat. Mungkin sebatas itu saja Kak. Kalau soal pakaian tidak pernah sih. Begini, kan tadi kakak sudah menerima barang rusak. Kan ini maksudnya kakak ini tidak konflik ini sama penjualnya, atau kayak merasa tidak enak lah sama penjualnya, atau misalkan paket nih itu penjualnya, tapi itu penjualnya kayak tidak terima lah, maksudnya tidak enak didengar jawabannya. Bagaimana itu kira-kira? Sejauh ini alhamdulillah sih Kak belum pernah, karena itu hari yang saya chat itu alhamdulillah fast respon kepada saya, jadi saya enak, penjualnya juga enak karena saya kembalikan lagi barangnya. Selanjutnya, bagaimana pengalaman kakak dengan layanan customer service marketplace? Apakah cepat atau responsif? Itu seperti yang saya katakan tadi, kalau alhamdulillah sekarang itu pas respon, jadi kayak cepat, baru di chat sudah langsung dibalas, jadi kayak kita juga sebagai customernya itu kayak enak begitu untuk berbelanja di toko tersebut. Dan juga apa saja kelebihan dan kekurangan marketplace yang kakak gunakan? Kelebihannya itu Kak, yang pertama itu tadi cepat sampainya barangnya, terus itu banyak juga pilihannya, terus banyak juga promo-promonya. Terus kalau kekurangannya itu mungkin kayak biasa kita cari apa yang muncul juga apa, kayak susah Kak cari barangnya. Terus biasa juga kayak terkendala banyak iklannya. Nah, jika kakak ini dimintai pendapat dari marketplace, fitur apa yang kakak inginkan dari aplikasi tersebut? Fitur mungkin seharusnya itu setiap toko itu memberikan review berupa video, jadi customernya itu bisa tahu bilang, oh seperti ini, seperti ini
baju aslinya seperti ini, celana aslinya, misalnya baju begitu Kak. Jadi kita itu customernya enak berbelanja barang karena ada review atau ada review videonya yang secara langsung begitu Kak. Pertanyaan terakhir. Jika ada kerabat atau teman kakak yang baru mau memulai belanja online di marketplace, apa saran dari kakak dan hal-hal apa yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk mencoba berbelanja di marketplace? Mungkin yang pertama yang harus diperhatikan itu dari reviewnya, karena kan biasa juga ada, apalagi kayak orang tua begitu yang kayak mama-mama begitu, kalau lihat nih barang yang murah pasti langsung ditergiur tuh bilang ih murah ini begini, padahal dia tidak melihat reviewnya, bilang bagus ini Kak, atau kayak cuman iklan Ji. Kadang juga kayak seperti sekarang itu yang gorden yang 100.000 4 Kak. Iya, begitu. Jadi kayak dia tuh tidak melihat reviewnya. Jadi saran saya itu untuk teman-teman di luar sana yang mau check out atau mau berbelanja di marketplace, usahakan dulu lihat bagaimana ratingnya, bagaimana bintangnya, dan bagaimana reviewnya dari toko tersebut. Oke, mungkin itu saja Kak dari saya. Baik, terima kasih Kak Nurul telah memberikan jawaban. Mungkin sampai di sini saja wawancara kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.